Neraka digambarkan sebagai tempat akhir yang mengerikan. Ada sejumlah dosa yang kelak menyeret pelakunya ke neraka. Merujuk dari kitab Al-Jannah wan Nar karya Umar Sulaiman Al-Asikar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan sejumlah dosa yang memasukkan manusia ke dalam neraka. Hal ini dijelaskan dalam Sahih Muslim dari Iyad bin Himar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya yang panjang bersabda, penduduk neraka itu ada 5 orang lemah yang tidak punya bisa mencegahnya berbuat yang tidak semestinya, orang yang menjadi pengikut di tengah kalian, tidak mengikuti keluarga ataupun harta, pengkhianat yang setiap kali melihat ambisi, meskipun kecil, pastilah berkhianat, orang yang pagi dan petang senantiasa menipumu ihwal keluarga dan hartamu. Beliau juga menyebutkan kebahilan, dusta, ucapan keji, dan kata-kata kotor. Selain perkara yang tadi, ada sejumlah dosa yang ancamannya neraka. Dosa yang ancamannya neraka. 1. Aliran yang menyimpang. Dari Sunnah Abu Dawud, Ad-Darimi, Ahmad, Al-Hakim, dan lain-lain meriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa ia bercerita, ingatlah bahwa Rasulullah pernah berdiri di tengah kami kemudian bersabda, ingatlah bahwa orang ahli kitab sebelum kamu terpecah menjadi 72 agama, sedangkan agama ini akan terpecah menjadi 73, yang 72 akan masuk neraka dan yang 1 akan masuk surga, yaitu Al-Jamaah. Menurut Imam Al-Hakim hadits ini adalah hadits sahih, namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkan hadits ini. Umar Sulaiman Al-Asikar mengatakan kesimpulannya bahwa tidak semua orang yang berbeda pendapat dengan ahlu sunnah dalam suatu persoalan dianggap sebagai kelompok yang menyimpang dari sunnah. Namun, yang dimaksud dengan aneka golongan itu mereka yang menggunakan prinsip kelompok mereka sendiri dan meninggalkan nas Al-Quran dan sunnah, misalnya saja kelompok Khawarij, Mu'tazilah, dan Rafidah. 2. Orang yang tidak mau hijrah. Umar Sulaiman Al-Asikar menjelaskan, orang Islam tidak boleh menetap di negeri kafir jika masih ada negeri Islam, terlebih jika hidupnya di negeri kafir tersebut dapat menjerumuskannya ke dalam fitnah, keburukan. Namun, hal ini dikecualikan untuk orang-orang yang lemah dan tidak memiliki daya upaya untuk meninggalkan negeri kafir dan tidak menemukan cara untuk mengantarkan mereka ke negeri Islam. 3. Pemerintah yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ancaman neraka bagi orang yang tidak memutuskan hukum dengan benar, seperti yang diriwayatkan oleh Buraidah bin Al-Hashib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakim itu ada 3, yang 1 masuk surga dan yang 2 masuk neraka. Adapun yang masuk surga adalah orang yang mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara menurut kebenaran tersebut, kemudian orang yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak adil dalam memutuskan perkara, maka ia masuk neraka. Lalu orang yang memutuskan perkara orang berdasarkan kebodohan, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. 4. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah. Dalam hal ini dijelaskan hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Abu Dawud dari Abdul bin Zubair, dari Zubair bin Awam ayahnya. Ia menceritakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa berdusta atas namaku, hendaklah ia siapkan tempat duduknya dari neraka. 5. Orang yang sombong. Orang yang sombong termasuk ke dalam salah satu dosa besar, seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ia menceritakan, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya masih terdapat sebiji sawi kesombongan. Lalu seseorang menyahut, ada laki-laki yang senang jika bajunya bagus dan terompahnya bagus. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menampik kebenaran dan meremehkan orang. 6. Pembunuh tanpa alasan yang benar. Dalam agama Islam tidak diperbolehkan membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 alasan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena satu dari 3 alasan. 1. Nyawa dibalas nyawa. 2. Duda yang berzina. Dan 3. Orang yang meninggalkan agamanya, keluar dari Al-Jamaah. Diriwayatkan pula oleh Bukhari dalam sahihnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, salah satu persoalan berat yang tidak ada jalan keluar bagi orang yang menjerumuskan diri ke dalamnya adalah menumpahkan darah yang haram tanpa alasan yang menghalalkan. 7. Pemakan riba. Pemakan riba juga termasuk ke dalam salah satu dosa yang akan membinasakan pelakunya di dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 130-131, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Lindungilah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. 8. Pemakan harta orang lain secara batil. Di antara kezaliman besar yang akan membuat pelakunya masuk ke dalam neraka adalah golongan orang yang memakan harta orang lain secara batil. Misalnya saja memakan harta anak yatim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 10. 9. Para perupa. Orang yang akan disiksa dengan pedih saat hari kiamat adalah para perupa, yaitu seorang pematung, pemahat, dan pelukis yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ia bercerita, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berat siksanya di sisi Allah adalah para perupa. Muttafaq alaih. 10. Orang yang bergantung pada orang zalim. Salah satu yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam api neraka adalah bergantung pada orang zalim atau para musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya, janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim sehingga menyebabkan api neraka menyentuhmu, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Quran Surah Hud ayat 113. 11. Perempuan berpakaian tapi telanjang dan pencambuk punggung orang. Salah satu golongan yang akan masuk ke dalam api neraka ialah perempuan yang fasik dan suka memamerkan kecantikannya serta menggoda hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak istiqomah. Hal ini dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah kulihat, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor lembu dan mereka gunakan untuk memukuli orang, kemudian perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok dan miring, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium wangi surga, padahal wangi surga dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim, Baihaqi, dan Ahmad. 12. Penyiksa binatang. Bagi manusia yang suka menyiksa binatang, maka termasuk golongan orang yang berdosa dan akan masuk ke dalam neraka. Dalam kitab Sahih Muslim meriwayatkan dari Jabir, ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, neraka ditampilkan kepadaku, lalu aku melihat seorang perempuan dari Bani Israel disiksa karena seekor kucing miliknya. Ia mengikatnya lalu tidak diberinya makan, dan tidak ia biarkan memakan serangga tanah, hingga si kucing mati kelaparan. 13. Orang yang tidak ikhlas menuntut ilmu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa belajar suatu ilmu yang berguna untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi tidak mencarinya kecuali agar mendapat harta dunia, maka ia tidak akan mencium wangi surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, serta Al-Hakim, dan ia mengatakan hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. 14. Orang yang minum dengan wadah emas dan perak. Hal ini dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang minum dengan wadah emas dan perak tiada lain hanya memasukkan api neraka ke dalam perutnya. 15. Penebang pohon tempat orang berteduh. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Hubaisi, ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menebang pohon bidara, kepalanya Allah jungkirkan di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. 16. Orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri ancamannya adalah neraka. Hal ini ditegaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa bunuh diri dengan besi, maka besi itu ia pegang dan ia tusukkan pada perutnya di neraka, terus-menerus dan selamanya. Barang siapa bunuh diri dengan racun, maka racun itu ia bawa dan ia minum di neraka jahanam, terus-menerus dan selamanya. Barang siapa bunuh diri dengan terjun dari atas gunung, maka ia terjun di neraka, terus-menerus dan selamanya. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang mencekik dirinya sendiri akan mencekik dirinya sendiri di neraka, dan orang yang menusuk dirinya sendiri akan menusuk dirinya sendiri di neraka. Nauzubillah min zalik. Alhamdulillah,
Semoga apa yang saya sampaikan dan ceritakan bermanfaat untuk teman-teman dan saudara semuanya. Jangan lupa subscribe, like dan komen sebagai bentuk dukungan untuk channel ini berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.